Kenalkan, nama saya Nur Cahyono dengan NIM 20230501 dari kelompok 5 Mektan kelas pagi. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan video penjelasan tentang chapter 5 dari buku Principle of Geotechnic Engineer. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari isi dari chapter 2, 3, 4, dan 4, 6, dan 12. Baik, pertama-tama kita akan membahas chapter 2. Pendahuluan. Tanah adalah bahan alam yang berasal dari pelapukan dan pengangkutan batuan, serta proses biologis yang mempengaruhi pembentukannya. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari rekayasa sipil, pertanian, hingga pengelolaan sumber daya alam. Tanah terdiri dari berbagai mineral yang mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan mekaniknya. Salah satu kelompok mineral yang paling berpengaruh adalah mineral lempung yang terbentuk dari pelapukan mineral silikat dalam batuan induk. Untuk menganalisis sifat tanah, menggunakan metode analisis ukuran partikel seperti ayakan dan hidrometer digunakan untuk menentukan distribusi ukuran partikel tanah. Kurva distribusi ukuran ini penting untuk klasifikasi tanah dan prediksi sifat mekanik seperti permeabilitas dan stabilitas. Yang pertama-tama, siklus batuan. Transformasi batuan beku, sedimen, dan metamorf. Prosesnya adalah pertama pelapukan, lalu transportasi, lalu kompaksi, dilanjut dengan metamorfisme dan peleburan. Contoh batuan beku adalah granit dan basalt. Batuan sedimen, contohnya batu pasir dan gamping. Dan batuan metamorf contohnya marmer dan segis. Poin kedua, pelapukan dan pengangkutan. Pelapukan dibagi menjadi dua, yaitu mekanik dan kimiawi. Mekanik ada frost action dan abrasi, kalau kimiawi ada hidrolisis dan oksidasi. Pengangkutan juga ada dua, agent air, angin, es gravitasi, jenis tanah, residu dan transportasi. Yang ketiga, mineral penyusun tanah. Ada mineral primer yaitu kuarsa, feldspar, dan mika. Mineral sekundernya ada kaolinit 1:1, stabil dan tidak ekspensif. Yang kedua ada elit 2:1 yang mempunyai plastisitas sedang. Yang ketiga ada monorilonit 2:1 yang bersifat sangat plastis dan ekspansif. Yang keempat ada ukuran partikel tanah. Yang pertama, gravel berukuran lebih dari 4,75 mm dengan permeabilitas tinggi. Yang kedua ada pasir dengan ukuran 4,75 sampai 0,075 mm dan bersifat tidak plastis. Yang ketiga ada silt dengan ukuran 0,075 sampai 0,02 mm dengan plastisitas rendah. Yang ketiga ada clay atau lempung yang berukuran kurang dari 0,002 mm dengan plastisitas tinggi namun permeabilitasnya rendah. Poin kelima, analisis mekanik tanah. Yang pertama ada analisis ayakan. Untuk partikel kasar berukuran lebih dari 0,075 menggunakan ayakan bertingkat. Yang kedua ada analisis hidrometer untuk partikel halus yang berukuran kurang dari 0,075 mm berdasarkan hukum sedimentasi. Parameternya adalah D10, D60, CU, dan CC. Poin ke-6 yaitu kurva distribusi ukuran partikel.
ada grafik distribusi ukuran partikel. Parameter pentingnya ada 10, ukuran efektif. Ada CO, koefisien uniformitas atau keseragaman. Ada CC, koefisien gradasi. Dan jenis distribusinya ada 3, yaitu Poorly grade, well grade, dan gap grade. Kesimpulannya, diskusi ini bertujuan untuk memahami pembentukan tanah melalui siklus batuan, pelapukan, dan pengangkutan, serta sifat mineral lempung yang mengaruhi plastisitas tanah. Chapter ini juga membahas analisis ukuran partikel tanah menggunakan ayakan dan hidrometer serta pentingnya kurva distribusi ukuran untuk klasifikasi tanah dan prediksi sifat mekanik. Metode yang digunakan meliputi analisis geologi, pengamatan pelapukan, identifikasi mineral, dan pengujian ukuran partikel. Hasilnya, kita dapat mengetahui mineral lempung seperti kaolinit dan momolimit mengaruhi plastisitas dan stabilitas tanah. Gravel dan pasir memiliki permeabilitas tinggi, sementara tanah lempung lebih kohesif namun impermeable. Manfaat teoritisnya adalah pemahaman tentang proses geologi dan sifat tanah, sementara manfaat praktisnya mencakup aplikasi dalam konstruksi, stabilitas tanah, dan pengelolaan tanah untuk rekayasa sipil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan chapter 3. Pertama, pendahuluan. Tanah adalah material 3 fase yang terdiri dari tanah padat, air, dan udara. Hubungan berat dan volume penting dalam analisis geoteknik untuk memahami sifat fisik tanah. Kondisi tanah berdasarkan ruang void. 1. Tanah kering, void berisi udara. 2. Tanah lembab, void berisi campuran udara dan air. 3. Tanah jenuh, void sepenuhnya terisi air. Yang kedua, hubungan berat volume. Parameter utamanya adalah rasio void, yaitu E, volume void dibagi volume tanah padat, terus porositas N, volume void dibagi total volume tanah. Selanjutnya derajat kejenuhan, volume air dibagi volume void. Yang ketiga, kadar air, yaitu rasio antara berat air dibagi berat tanah padat. Selanjutnya berat satuan, yaitu berat total tanah dibagi per unit volume. Selanjutnya hubungan dengan spesifik gravity. Parameternya ada berat jenis, yaitu Y sama dengan 1 ditambah W. W adalah kadar air dalam kurung kali GS. GS adalah gravitic specific dan YW adalah berat satuan air dibagi 1 plus E. E adalah rasio void. Dan selanjutnya berat satuan kering. YD sama dengan gravitic specific dikali berat satuan air dibagi 1 tambah rasio void. Selanjutnya derajat kejenuhan, yaitu SE sama dengan kadar air dikali gravitic specific. Selanjutnya adalah berat satuan jenuh. Untuk mencari berat satuan jenuh, yaitu dalam kurung gravitic specific ditambah rasio void dikali berat satuan air dibagi 1 ditambah rasio void. Poin keempat, hubungan dengan porositas. Hubungan berat satuan, porositas dan kadar air. Yang pertama, berat satuan kering. Untuk mencari berat satuan kering, yaitu gravitic specific dikali berat satuan air dikali 1 min N. Untuk berat satuan basah, yaitu gravitic specific dikali berat satuan air dikali 1 min N dikali 1 plus W. Untuk derajat kejenuhan, yaitu W dikali GS dalam kurung 1 min N dibagi N. Kesimpulannya,
Dari materi di atas bertujuan untuk memahami hubungan antara berat dan volume dalam tanah yang mencakup parameter seperti rasio void, porositas, kadar air, dan berat satuan. Melalui analisis sistem 3 fase tanah, padat, air, dan udara, dan penggunaan rumus-rumus fisika tanah. Hubungan antar parameter ini dikembangkan untuk menggambarkan sifat fisik tanah dalam berbagai kondisi, kering, basah, atau jenuh. Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa tentang rasio void, porositas, derajat kejenuhan, kadar air, dan berat satuan sangat penting dalam analisis tanah untuk perencanaan konstruksi dan stabilitas struktur. Manfaat teoritisnya meliputi penyediaan landasan untuk analisis geoteknik yang lebih mendalam serta pemahaman tentang karakteristik fisik tanah yang memengaruhi kekuatan dan kapasitas dukungnya. Secara praktis, pemahaman ini sangat berguna dalam desain fondasi, perencanaan, pemadatan tanah, dan analisis stabilitas lereng. Baik, selanjutnya kita akan membahas chapter 4. Yang pertama, pendahuluan. Sifat konstitusi tanah halus dipengaruhi oleh mineral lempung. Konsistensi tanah ditentukan oleh kadar air, solid, semi-solid, plastik, cair. Ada 3 parameter batas Atterberg. Yang pertama, shrinkage limit atau batas susut, plastic limit atau batas plastis. Yang ketiga, liquid limit atau batas cair. Yang pertama, batas cair. Kadar air di mana tanah berubah dari plastis menjadi cair. Metode pengujiannya ada 2. Percussion cup dengan 25 ketukan. Yang pertama ada percussion cup dan yang kedua ada Falcon. Liquid limit digunakan untuk mengevaluasi plastisitas dan kompresibilitas tanah. Selanjutnya ada batas plastis. Batas plastis adalah kadar air di mana tanah mulai retak saat digulung menjadi benang 3,2 mm. Plastic limit digunakan bersama liquid limit untuk menghitung indeks plastisitas, menunjukkan transisi tanah dari semi padat ke plastis. Selanjutnya ada indeks plastisitas. Rumusnya adalah liquid limit dikurangi plastic limit, menggambarkan tentang kadar air di mana tanah berada dalam kondisi plastis. PI tinggi berarti tanah plastis dengan kohesi tinggi. PI rendah berarti tanah lebih stabil. Selanjutnya ada batas susut. Kadar air di mana volume tanah berhenti menyusut meskipun kadar air terus berkurang. Shrinkage limit dihitung dari perubahan volume tanah basah ke tanah kering. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan akibat penyusutan tanah. Selanjutnya ada indeks likuiditas. Berguna untuk mengukur posisi kadar air tanah lapangan relatif terhadap liquid limit dan plastic limit. Rumus indeks likuiditas adalah sama dengan dalam kurung W. W adalah kadar air lapangan dikurangi plastic limit dibagi dalam kurung liquid limit dikurangi plastic limit. Interpretasinya, bila liquid indeksnya lebih dari 1 berarti tanah sangat lunak. Kalau 1, tanah berada di batas cair. Kalau 0, tanah berada di batas plastis. Kalau kurang dari 0, tanah sangat kaku. Selanjutnya ada activity. Rasio antara plastic index dan presentasi fraksi lempung. A sama dengan plastic index dibagi presentasi fraksi lempung. Kalau aktivitasnya tinggi, berarti potensi ekspansinya besar. Contoh, monmouthilonite. Kalau aktivitasnya rendah, berarti tanahnya stabil. Contohnya kaolinite. Selanjutnya ada diagram plastisitas. Diagram plastisitas adalah diagram yang menghubungkan plastic index dan liquid limit untuk klasifikasi tanah halus. Allen memisahkan tanah lempung anorganik dari lanau anorganik.
digunakan dalam sistem seperti Unified Soil Classification System atau USCS. Selanjutnya ada struktur tanah. Yang pertama, tanah tak kohesif. Tanah tak kohesif dibagi menjadi dua, yaitu single grain dan honeycomb. Single grain bersifat stabil dan saling bersentuhan erat. Yang honeycomb memiliki rongga besar dan rentan kolap. Dan yang kedua ada tanah kohesif. Yang pertama bersifat dispersed, partikel sejajar dengan kompresibilitas rendah. Yang kedua yaitu flocculate, partikelnya terkumpul dan kompresibilitasnya tinggi. Kesimpulan dari chapter 4 adalah untuk memahami struktur tanah seperti batas cair, batas plastis, batas susut, indeks plastisitas, indeks liquiditas, aktivitas, dan struktur tanah. Tujuan utama adalah untuk mengklasifikasikan tanah halus dan memprediksi perilaku mekanis tanah seperti kompresibilitas dan kekuatan geser yang sangat penting dalam desain geoteknik. Metode yang digunakan meliputi pengujian menggunakan Crescent Cup dan Falcon untuk liquid limit serta perhitungan Plastic Index, Liquid Index, dan A aktivitas untuk menentukan plastisitas dan aktivitas tanah. Hasilnya parameter-parameter ini memberikan wawasan tentang plastisitas tanah dan potensinya untuk ekspansi atau penyusutan. Manfaat teoritisnya, pemahaman tentang plastisitas tanah memungkinkan klasifikasi tanah yang lebih akurat dan memberikan model matematis untuk memprediksi perilaku tanah. Manfaat praktisnya, informasi ini digunakan dalam desain fondasi, stabilisasi tanah, dan pengendalian ekspansi tanah yang membantu merencanakan infrastruktur yang lebih aman dan efisien. Selanjutnya kita membahas chapter 6, pendahuluan. Pemadatan tanah adalah proses teknik untuk meningkatkan kepadatan tanah melalui pengurangan udara dalam pori-pori tanah. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan, stabilitas, dan daya dukung tanah, mengurangi resiko penurunan struktur dan permeabilitas. Pemadatan tanah biasanya digunakan dalam proyek seperti jalan raya, bendungan, dan fondasi. Prinsip umum pemadatan tanah meningkatkan berat satuan kering hingga mencapai kadar optimum atau OMC. Kadar air optimum memungkinkan partikel tanah saling berdekatan dengan maksimum. Setelah OMC tercapai, kelebihan air mengisi ruang pori menyebabkan YD atau berat satuan kering menurun. Selanjutnya, standar Proctor test. Tujuannya untuk menentukan berat satuan kering maksimum dan OMC. Metodenya, tanah dipadatkan dalam 3 lapisan menggunakan palu 2,5 kg dengan tinggi jatuh 305 mm. Tiap lapisan mendapatkan 25 pukulan. Hasil diplot untuk menentukan YD max, berat satuan kering maksimum, dan OMC. Standar yang digunakan adalah ASTM D698 dan ASTO T99. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kompaksi. Faktor utamanya yaitu kadar air. Penambahan air meningkatkan pelumasan antara partikel hingga OMC. Yang kedua, jenis tanah. Tanah granular lebih responsif dibandingkan tanah kohesif. Yang ketiga, energi pemadatan. Energi yang lebih tinggi meningkatkan berat kering max dan menurunkan OMC. Metode yang kedua yaitu Modified Proctor test. Dikembangkan untuk mencerminkan kondisi lapangan dengan energi pemadatan lebih tinggi. Metodenya menggunakan palu 4,54 kg dengan tinggi jatuh 457 mm. 5 lapisan tanah masing-masing menerima 25 pukulan. Hasilnya, YD-MET berat satuan kering lebih tinggi dengan OMC lebih rendah dibandingkan standar Proctor test. Selanjutnya, hubungan empiris digunakan untuk memperkirakan parameter pemadatan, yaitu berat kering max dipengaruhi
oleh Gravitic Specific Liquid Limit dan Plastic Index. OMC dipengaruhi oleh indeks plastisitas atau PI dan energi pemadatan. Hubungan ini mempermudah estimasi tanpa pengujian langsung. Selanjutnya, struktur tanah lempung yang dipadatkan. Struktur tanah lempung dipengaruhi oleh kadar air. Tanah yang dipadatkan dengan kadar air di sisi kering OMC memiliki struktur flokulan. Di sisi basah OMC memiliki struktur lebih tersebar. Yang kedua, energi pemadatan. Semakin tinggi energi pemadatan, semakin paralel orientasi partikel tanah. Poin selanjutnya, pengaruh kompaksi terhadap sifat tanah koheren. Pengaruh pada tanah kohesif. Yang pertama, permeabilitas. Minimum di sekitar OMC, lebih tinggi di sisi kering dan basah. Yang kedua, kompresibilitasnya lebih tinggi di sisi basah OMC. Yang ketiga, kekuatan maksimum di OMC menurun drastis di sisi bawah. Poin selanjutnya yaitu kompaksi lapangan, dilakukan dengan alat berat seperti smooth wheel roller untuk lapisan akhir tanah granular, slip foot roller untuk tanah kohesif, vibratory roller untuk efektif untuk tanah granular. Faktor pentingnya ketebalan lapisan kadar air dan jumlah lintasan alat. Poin selanjutnya, spesifikasi kompaksi lapangan. Spesifikasi lapangan mencakup kepadatan relatif lebih dari 90 lebih atau sama dengan 95% dari berat kering max. Yang kedua, kadar air lapangan kurang lebih 2% dari OMC. Pengukuran dilakukan dengan metode Sencon, rubber balloon atau nuclear density gauge. Poin terakhir, penentuan berat satuan kompaksi di lapangan. Metode pengukuran di lapangan ada 3. Yang pertama, Sencon method, mengukur volume lubang dengan pasir standar. Yang kedua, rubber balloon, menggunakan balon karet untuk mengukur volume. Yang ketiga, nuclear density gauge, menggunakan radiasi untuk mengukur YD secara langsung. Kesimpulannya, tujuan dari kompaksi tanah adalah untuk meningkatkan daya dukung tanah, mengurangi penurunan yang tidak diinginkan pada struktur, dan meningkatkan stabilitas lereng pada timbunan. Metode yang digunakan dalam pengujian kompaksi tanah meliputi uji proktor standar dan modifikasi yang dilakukan dengan cara memadatkan tanah dalam cetakan dengan energi tertentu dan mengukur berat satuan kering serta kadar air optimum. Hasil dari uji kompaksi menunjukkan bahwa berat satuan kering maksimum tercapai pada kadar air optimum, dan setiap jenis tanah memiliki kurva kompaksi yang berbeda-beda tergantung pada komposisi dan sifat fisiknya. Manfaat teoritis dari kompaksi tanah adalah memberikan pemahaman mengenai struktur tanah yang dipadatkan dalam hubungan antara energi pemadatan, kadar air, dan sifat tanah. Sementara manfaat praktis di lapangan mencakup peningkatan kualitas pemadatan tanah dalam konstruksi seperti pondasi, timbunan jalan, dan bendungan tanah, serta memastikan kinerja yang optimal dari struktur yang dibangun di atasnya. Selanjutnya, chapter terakhir yaitu chapter 12. Pendahuluan. Kekuatan geser tanah adalah kemampuan tanah untuk menahan kegagalan geser akibat tegangan yang bekerja pada massa tanah. Parameter kekuatan geser tanah adalah kohesi yaitu C, gaya tarik-menarik antar partikel tanah signifikan pada tanah kohesif seperti lempung. Yang kedua, sudut geser tanah, itu resistensi geser akibat gesekan antar partikel, penting untuk pada tanah granular seperti pasir dan kerikil. Kekuatan geser mempengaruhi berbagai aspek desain geoteknik seperti analisis stabilitas lereng, perencanaan daya dukung pondasi, tekanan lateral tanah pada struktur penahan. Faktor yang mempengaruhi kekuatan geser meliputi kondisi drainase,
Itu tanah kering, jenuh, drain atau undrain. Yang kedua, kepadatan tanah. Ada loose, medium atau dense. Yang ketiga yaitu tekanan efektif. Ada tegangan normal dikurangi tekanan pori. Poin kedua yaitu kriteria kegagalan Moore-Coulomb. Kriteria Moore-Coulomb mendefinisikan kegagalan tanah sebagai kombinasi tegangan normal dan tegangan geser. Persamaan dasarnya yaitu tegangan geser sama dengan kohesi ditambah tegangan normal total tan sudut geser internal. Persamaan kedua adalah parameter kekuatan geser yang dihitung berdasarkan tegangan efektif. Lingkaran Moore dan envelope kegagalan. Lingkaran Moore menggambarkan distribusi tegangan pada elemen tanah. Envelope kegagalan adalah garis yang membatasi zona stabil dan kegagalan. Parameter kohesi dan sudut geser diperoleh dari kemiringan dan intercept envelope kegagalan. Poin ketiga, pengujian laboratorium untuk parameter kekuatan geser. Pengujian kekuatan geser melibatkan metode berikut. Yang pertama, uji geser langsung. Yang kedua, uji triaksial. Yang ketiga, uji geser sederhana. Yang keempat, uji torsi cincin. Uji geser langsung. Uji geser langsung adalah metode sederhana untuk menentukan parameter kekuatan geser. Prosedurnya, yang pertama, spesimen tanah ditempatkan dalam kotak geser. Selanjutnya, tegangan normal diterapkan secara vertikal. Selanjutnya, gaya geser horizontal diterapkan hingga kegagalan terjadi. Hasil yang diperoleh, kita dapat hasil tegangan normal dan tegangan geser diplot untuk mendapatkan envelope kegagalan yang menghasilkan parameter kohesi dan sudut geser. Uji triaksial. Uji triaksial adalah pengujian komprehensif untuk menentukan kekuatan geser tanah dalam berbagai kondisi. Kondisi pertama yaitu consolidated drain, yaitu drainase penuh menghasilkan parameter efektif jangka panjang. Yang kedua, consolidated undrained, yaitu drainase selama konsolidasi saja digunakan untuk analisis transisi. Yang ketiga, unconsolidated undrained, yaitu tanpa drainase, digunakan untuk kondisi jangka pendek. Prosedurnya, spesimen tanah diletakkan dalam ruang triaksial. Selanjutnya, tekanan konfinik O3 diterapkan tegangan 3 diterapkan merata. Yang selanjutnya, tegangan aksial tegangan 1 diterapkan hingga kegagalan. Hasilnya, lingkaran Moore untuk tegangan total dan efektif. Envelope kegagalan untuk analisis parameter kekuatan geser. Parameter. Poin ke-6, parameter kekuatan tanah kohesif dan granular. Tanah kohesif. Untuk tanah kohesif yaitu kohesi C signifikan biasanya 5-50 kPa. Untuk sudut gesernya biasanya rendah, sekitar 15-30. Contohnya lempung dan lanau. Untuk tanah granular, kohesinya biasanya 0 kecuali pada kondisi terkonsolidasi. Untuk sudut geser biasanya tinggi, sekitar 25-45. Contoh pasir dan kerikil. Poin ke-7, evaluasi hasil uji. Evaluasi melibatkan plot lingkaran Moore menggambarkan distribusi tegangan pada elemen tanah. Yang kedua, penentuan envelope kegagalan untuk memperoleh C dan sudut geser. Yang ketiga, analisis deformasi menunjukkan perilaku tanah atau plastis, rapuh, atau kontraktif. Hasil pentingnya parameter kekuatan geser tanah dan perilaku tanah pada berbagai kondisi tegangan.
Poin 8, penggunaan praktisnya. Hasil uji kekuatan geser digunakan dalam perencanaan fondasi, analisis kestabilan lereng, desain dinding penahan, stabilitas bendungan, dan mitigasi resiko geohazard. Kesimpulannya, tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk memahami kekuatan dasar tanah yang meliputi parameter kohesi dan sudut geser internal, serta aplikasi praktisnya dalam desain geoteknik seperti perencanaan fondasi, kestabilan lereng, dan tekanan lateral pada struktur penahan. Metode yang digunakan untuk menentukan parameter ini termasuk pengujian laboratorium seperti uji geser langsung, uji triaksial, dan metode pengujian lainnya yang relevan. Hasil dari pengujian ini memberikan data tentang kohesi dan sudut geser tanah dalam kondisi yang berbeda, yang selanjutnya digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser melalui envelope kegagalan. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman tentang mekanisme kekuatan geser tanah, membantu mengembangkan teori geoteknik, serta menyediakan dasar empiris untuk analisis dan perancangan struktur. Manfaat lapangannya termasuk penerapan hasil uji dalam desain dan analisis struktur geoteknik yang aman dan efisien seperti pondasi, lereng, dan dinding penahan tanah, serta mitigasi resiko kegagalan tanah yang dapat mengancam kestabilan struktur. Sekian untuk pembahasan dan video kali ini. Nantikan lagi video saya selanjutnya.